Selamat datang di Glory dan Love Channel. Di channel ini kami akan membagikan novel secara audio. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini. Di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten novel setiap harinya. Dan jangan lupa diaktifkan ikon lonceng agar ada pemberitahuan untuk konten-konten baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar agar kami dapat membagikan konten novel yang lebih baik setiap harinya. Tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja mendengarkan novel The First Heir atau Perwaris Pertama Master Yu Husumokes. Bab 4901 sampai bab 4912. Jorkaev Yale sudah tidak memiliki perasaan apapun terhadap Lilihit. Wanita ini sangat sombong dan mendominasi. Lilihit bahkan memintanya untuk membawa keluarga monster untuk menjadi pengikut keluarga Hit. Jorkaev Yale yang awalnya berbelas kasih kepada Lilihit, sekarang sudah menyerah sepenuhnya. Jika dia tidak memiliki putra dari Lilihit, dia tidak akan tetap berhubungan dengan Lilihit. Sekarang putranya telah mati. Dia tidak ingin berkomunikasi terlalu banyak lagi dengan Lilihit. Jika dia tidak menyukai pil-pil ramuan yang dibuat oleh Philip, dia pasti sudah lama pergi. Adapun gagasan untuk membalaskan dendam putranya yang mati terbunuh oleh Philip, dia tidak terlalu mau memikirkannya. Secara fisik dan bakat, Justin Hit tidak mewarisi terlalu banyak gen monster. Dia tidak terlihat berbeda dari orang biasa, yang membuat Jorkaev Yale sangat tidak puas. Bahkan Justin Hit tidak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi monster, yang cukup untuk menunjukkan betapa jauhnya dia dari gen monster. Jika Justin Hit membawa gen yang kuat dari keluarga monster, maka kecepatan progres keterampilan kultivasinya akan sangat cepat. Dalam waktu singkat ia akan dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sangat kuat, yang tidak dapat ditandingi oleh sembarang master. Tapi faktanya Justin Hit bakatnya biasa saja, dan dia cenderung malas untuk berlatih. Justin Hit benar-benar mempermalukan dirinya. Memiliki putra seperti itu, Jorkaev Yale merasa tidak mampu mengangkat kepalanya di depan orang-orang. Sekarang Justin Hit sudah mati. Jorkaev Yale tidak memiliki beban psikologis lagi. Sekarang orang-orang tidak bisa menertawakan dirinya lagi karena memiliki anak yang tidak berguna. Pikiran Jorkaev Yale sangat sederhana, dia sama sekali tidak bermaksud membalaskan dendam putranya. Tetapi Lilihit berbeda, dia tidak mempunyai kemampuan kultivasi dan sikap keluarganya terhadap Lilihit tidak baik. Oleh karena itu Lilihit hanya bisa menaruh semua harapannya pada putranya. Namun putranya tidak bisa diandalkan dan tidak berguna. Begitu dia berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik di arena, dia langsung dibunuh. Tentu saja Lilihit tidak bisa menerima kenyataan ini. Lilihit bertekad harus mendapatkan kompensasi yang cukup dari Philip. Dia bahkan berharap Philip adalah eksistensi yang sangat kuat. Dengan cara ini, akan ada banyak harta berharga yang bisa didapatkannya dari Philip. Segera, Lilihit datang ke aula. Saat ini semua orang sedang bersiap untuk acara pelelangan. Lilihit dengan cepat bisa menemukan Philip dan Vanelli yang sedang duduk di bangku dengan sangat santai. Lilihit mengenal banyak orang yang hadir, mereka adalah anggota dari berbagai sekte, tetapi Lilihit belum pernah melihat Philip dan Vanelli. Dengan alasan ini, Lilihit membuat kesimpulan bahwa dua orang yang sedang duduk di bangku adalah orang yang dia cari. Lilihit datang langsung ke Philip. "Apakah kamu Philip Clarke?" Lilihit bertanya dengan serius. Nyatanya, Lilihit tidak menyangka ini adalah Philip. Kedua pria di depannya sangat tampan. Jika itu benar Philip, maka dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mendengar ini, Philip mengangguk dengan tenang, tanpa melihat ke arah Lilihit. Melihat sikap arogan Philip, Lilihit pun sedikit marah. "Aku sedang berbicara denganmu, harap bersikap hormat." Wajah Lilihit tampak kelam. Kebanyakan orang yang hadir sekarang tidak menghormatinya. Karena statusnya tidak tinggi, sehingga banyak orang dari berbagai sekte juga bersikap buruk terhadapnya. Hal ini membuat Lilihit merasa minder, tetapi di luar dugaan, Philip juga memiliki sikap seperti itu. Apakah semua orang menganggap dirinya sayuran yang lunak sehingga mereka bisa merendahkan dirinya sesuka hati? Memikirkan hal ini, wajah Lilihit memerah, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi biru keunguan. Kemarahan Lilihit telah memuncak. Mengetahui perubahan warna wajah Lilihit, Philip meragukan matanya, dia pikir dia salah melihat. "Hei, wajah wanita ini bisa berubah warna." Philip tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya.
Itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita yang wajahnya bisa berubah warna. Mendengar ini, warna wajah Lilihit semakin ungu. "Kamu telah membunuh anakku, kamu harus menyelesaikan masalah ini denganku." Lilihit mengertakkan giginya dan berkata, dia berharap bisa membunuh Philip di tempat. Philip terlihat sangat asing, dia pasti bukan anggota dari sebuah sekte besar. Oleh karena itu, Lilihit sangat yakin bahwa pihak lain tidak mengetahui statusnya di keluarga Hit. Menurut Lilihit, seharusnya tidak menjadi masalah jika dia menggunakan identitas ini untuk mengancam Philip. Philip tidak tahu penyelesaian seperti apa yang diinginkan Lilihit. Yang dia tahu Lilihit datang ke sini untuk membalaskan dendam putranya yang telah dia bunuh. Apakah kamu sedang berbicara tentang Justin Head yang tidak berguna itu? Jika pemuda itu adalah putramu, kamu betul. Aku memang membunuhnya. Philip menunjukkan senyum ringan, kemudian berkata dengan sangat tenang. Lilihit merasa pusing ketika mendengar Philip sangat merendahkan putranya. Mulutmu sungguh kotor, Lilihit tidak menyangka Philip akan begitu kejam. Setelah dia membunuh putranya, dia masih mengatakan begitu banyak kata-kata buruk untuk mempermalukan jiwa putranya di langit. Memikirkan hal ini, Lilihit tidak bisa menahan amarahnya. Apakah kamu tahu ini adalah rumah keluarganya? Kamu sedang berada di wilayah keluarga Hit, kamu secara terbuka mengakui bahwa kamu membunuh anggota keluarga Hit. Seharusnya tidak ada maaf bagimu, kan? Lilihit merendahkan suaranya sambil mengancam. Dia yakin bahwa Philip pasti akan ketakutan mendengar ancaman ini. Tapi kebetulan Lilihit mengancam orang yang salah. Philip segera berdiri ketika mendengar kata-kata ini, kemudian membawa Lilihit kepada Zirkov Hit. "Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku telah membunuh putra wanita ini," kata Philip dengan ringan. Dia bahkan sudah lupa nama anak Lilihit. Semua ini tidak penting sama sekali baginya. Mendengar ini, Zirkov Hit sedikit terkejut. Awalnya dia ingin marah, tapi setelah dipikir-pikir, status Philip tidak biasa. Bahkan jika Philip sangat memprovokasi dirinya, dia masih harus berpikir beberapa kali untuk bertindak kepadanya. Selain itu, putra Lilihit sejak dulu hingga sekarang tidak berguna bagi keluarga. Jadi meskipun dia mati dibunuh, itu tidak mempengaruhi keluarga sama sekali. Memikirkan hal ini, ketidaksenangan melintas di wajah Zirkov Hit. "Tidak perlu lapor kepadaku, dia hanya manusia biasa. Jika kamu ingin membunuhnya, maka bunuh saja. Putra Lilihit adalah sampah keluarga, aku sudah lama mengabaikannya, dan yang terbaik untuknya adalah kematian." Justin Hit mungkin tidak pernah tahu bahwa kematiannya tidak membuat keluarga Hit kehilangan. Lilihit bahkan lebih terkejut. Di luar dugaannya Zirkov Hit bukan saja tidak membantunya, bahkan dia menghina putranya. Apapun yang terjadi, Justin Head adalah keturunan keluarga Head. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya Justin Hit, dia tetaplah tuan muda dari keluarga Hit. Seseorang dengan nama marga yang asing telah membunuh anggota keluarga Hit. Mungkinkah Zirkov Hit melepaskannya begitu saja? Seluruh tubuh Lilihit seolah-olah akan runtuh. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membalaskan dendam putranya sekarang? Sebenarnya Zirkov Hit juga tidak puas dengan tindakan Philip. Mereka yang telah membunuh anggota keluarga Hit harus membayar harganya. Namun sekarang bukan waktunya untuk dipusingkan dengan hal-hal seperti itu. Zirkov Hit masih perlu menyenangkan hati Philip agar bisa mendapatkan keuntungan darinya. Pil ramuan yang diberikan Philip sangat manjur sehingga dia tidak berani marah bahkan jika dia mau. "Patriark, apakah kamu benar-benar kehilangan akal?" Lilihit memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya, dia bahkan melupakan martabatnya. Jika Zirkov Hit tidak menegakkan keadilan untuknya, maka balas dendam ini tidak akan terbalaskan. Tepat ketika Zirkov Hit hendak mengkritik Lilihit, pembawa acara mengumumkan bahwa acara pelelangan telah dimulai. Lelang ini sangat berbeda dengan lelang biasa, kali ini mereka bahkan tidak punya daftar barang-barang lelang. Tidak ada yang tahu apa yang akan dibeli selanjutnya, ini adalah acara lelang yang benar-benar misterius. Semua orang duduk di bawah dengan sedikit ketidakpahaman, menatap pembawa acara di atas panggung. Sungguh aneh bahwa keluarga Hit membuat pelelangan seperti ini. Aneh sekali, acara lelangmu bahkan tidak memiliki daftar barang-barang lelang, apa yang kamu ingin kami lakukan? Pada saat ini, seseorang di kerumunan akhirnya mulai mengeluh. Mereka merasa lelang keluarga Hit terlalu terburu-buru, dan kali ini mereka mendapatkan banyak uang. Semua orang merasa sangat tidak senang karena telah menghabiskan banyak uang untuk berpartisipasi dalam acara pelelangan yang tidak berguna.
Mendengar kata-kata ini, Zirkov Hit menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya. Jangan khawatir, semuanya, acara pelelangan ini memang sengaja dibuat sangat misterius, tetapi kamu pasti tidak akan kecewa. Selesai berbicara, Zirkov Hit langsung mengeluarkan pil-pil ramuan yang diberikan Philip. Saat pil-pil ramuan ini dikeluarkan, semua orang dengan penasaran melepaskan kesadaran spiritual mereka dan memperhatikan dengan seksama. Detik berikutnya, mereka semua memalingkan muka dengan sangat kecewa. Ternyata benda ini hanya jelly bean biasa. Memikirkan hal ini, semua orang merasa bahwa keluarga Hit telah bertindak terlalu jauh. Hanya orang-orang sekte alkimia yang tetap bersemangat selama seluruh proses. Mereka tahu bahwa pil-pil ramuan ini akhirnya dikeluarkan lagi. Kali ini mereka telah menyiapkan sumber daya yang cukup agar bisa mendapatkan semua pil ramuan ini. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda pil ramuan terbaik yang ada saat ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang dari sekte alkimia bersedia menghabiskan uang untuk mendapatkannya. Pembawa acara memperkenalkan dengan sangat bersemangat pil-pil yang akan dilelang. Tentu saja semua orang tidak mau mempercayainya begitu saja. Sejauh ini, tidak ada pil ramuan yang lebih baik daripada yang dimurnikan oleh sekte alkimia. Jika sekte alkimia begitu sederhana dan dapat dilampaui, maka pil-pil ramuan mereka tidak akan dapat memonopoli seluruh dunia kultivasi. Memikirkan hal ini, mereka semua menoleh dengan rasa ingin tahu dan melirik anggota sekte alkimia. Mereka ingin tahu bagaimana reaksi orang sekte alkimia terhadap masalah ini. Tapi tidak ada ketidaksenangan di wajah kelompok orang ini. Bahkan menilai dari sikap mereka, mereka masih memiliki harapan untuk bisa mendapatkan pil-pil ramuan ini. Melihat reaksi orang-orang sekte alkimia, banyak keluarga tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mata mereka lebar-lebar. Pil-pil ramuan yang bisa membuat orang-orang dari sekte alkimia menaruh perhatian begitu besar sudah pasti tidak biasa. Di depan semua orang, Zirkov Hit perlahan mengiris pil ramuan itu. Detik berikutnya, ada semburan aroma obat yang kuat, yang membuat semua orang merasa tertarik dengannya. Mereka mencium aroma obat yang kuat dan mulai merasa mendapatkan kesegaran. Saya merasa energi saya tampak jauh lebih berlimpah. Mengapa saya merasa kecepatan progres kultivasi saya menjadi lebih cepat? Ada yang aneh, saya tidak perlu menjalankan latihan untuk menyerap energi lingkungan, semuanya diserap secara otomatis. Aku telah menggunakan sangat banyak energi saat dalam perjalanan, tapi setelah aku mencium aroma obat ini, aku segera pulih. Semua orang sangat penasaran, mereka memperhatikan perubahan pada tubuh mereka. Mereka bukan orang bodoh, jelas bahwa setelah mencium aroma obat ini, tubuh mereka mengalami perubahan yang lebih baik. Melihat bahwa semua orang telah memperhatikan khasiat pil ramuan itu, Zirkov Hit segera memasukkan pil ramuan itu ke dalam botol batu giok dan menyimpannya dengan hati-hati. Dia menoleh dan menatap kerumunan dengan wajah bangga, tampak sangat menjengkelkan. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang menjadi jelek. Mereka merasa bahwa Zirkov Hit melakukan ini dengan sengaja untuk memancing minat mereka. Apalagi saat Zirkov Hit sudah menyimpan pilnya, mereka merasa tubuh mereka kembali ke keadaan semula. Kemampuan untuk secara otomatis menyerap energi lingkungan hilang. Energi yang sedang terisi kembali tiba-tiba berhenti dan kembali ke kondisi kehabisan energi. Merasakan perubahan yang tidak menguntungkan pada tubuh mereka, semua orang menunjukkan ekspresi tertekan di wajah mereka. Patriark Hit, bisakah kamu mengeluarkan pil ramuan itu lagi dan biarkan kami mencium aroma obat lagi? Seseorang membuka mulutnya untuk memberi saran. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang menjadi sedikit berharap. Mereka semua berharap untuk bisa mencium aroma obat dari pil ramuan ini lagi. Pada saat yang sama, mereka juga bisa merasakan di dalam hati mereka, khasiat pil ramuan ini. Dengan hanya mencium aromanya secara sekilas, mereka sudah bisa merasakan perubahan yang baik pada tubuh mereka. Jika mereka meminum pil ini, khasiat apa yang akan ditimbulkannya? Kamu sengaja menunjukkan pil ramuan itu kepada kami. Apakah itu akan dijual kepada kami? Jika itu masalahnya, saya bersedia membayar mahal untuk mendapatkan pil ramuan itu. Beberapa orang lebih pintar dan sudah bisa menebak situasinya. Jadi mereka buru-buru membuka mulut dan menawarkan untuk membeli pil ramuan itu dengan harga tinggi. Setelah orang pertama berbicara, segera yang lainnya bergema seolah-olah tidak berhenti. Semuanya mengungkapkan keinginan mereka untuk membeli pil ramuan ini. Mengenai uang bukanlah masalah sama sekali. Melihat pemandangan ini,
Wajah Zirkov Hit dipenuhi dengan kegembiraan. Inilah yang dia inginkan. Zirkov Hit tahu bahwa Philip tidak berniat menghasilkan banyak uang dari acara pelelangan ini. Yang dia inginkan hanyalah memperkenalkan namanya kepada orang-orang. Mengandalkan lelang seperti ini untuk membangun reputasi lebih menarik daripada sekedar menghasilkan uang. Tentu saja uang yang jelas akan diperoleh dengan sendirinya, tidak akan dilepaskan begitu saja. Zirkov Hit dengan patuh telah mempublikasikannya dan segera menggerakkan banyak orang. Awalnya, dia adalah orang dengan status dan kekuatan yang relatif tinggi. Meski tidak suka bersosialisasi dengan orang-orang, hal itu tidak menghalangi seseorang untuk datang kepadanya. Aku tidak akan membiarkanmu hanya mencium pil ramuan ini. Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu bisa membelinya. Pil ramuan barusan disebut pil pemulihan. Setelah kamu meminumnya, kamu dapat dengan cepat memulihkan energimu. Pil ramuan ini wajib dimiliki oleh para praktisi dalam menjalankan kegiatannya yang penuh dengan resiko. Saat berbicara tentang ini, Zirkov Hit tidak bisa menahan senyum cerah. Pil ramuan ini benar-benar memiliki khasiat yang ajaib. Mendengar kata-kata Zirkov Hit, semua orang tidak lagi ragu seperti sebelumnya. Mereka semua tahu di dalam hati mereka betapa bermanfaatnya memiliki pil ramuan semacam ini. Saat kekuatan kedua belah pihak yang sedang bertarung habis, jika salah satu pihak memiliki pil ramuan ini, maka dia akan menjadi pihak yang beruntung. Energi lawan baru saja pulih sebesar 10%, tetapi dia sudah memiliki banyak energi kembali. Kesenjangan ini terlalu besar. Memikirkan hal ini, semua orang mempunyai harapan yang tinggi untuk bisa mendapatkan pil ramuan itu. Semua orang menatap Zirkov Hit dengan tamak, mereka tidak sabar untuk mendapatkan apa yang ada di tangan Zirkov Hit. Berhentilah memperkenalkannya di sini, cepat mulai pelelangan. Benar, cepat buat penawaran, dan aku akan membelinya tidak peduli berapa harganya. Semua orang tahu bahwa ini adalah setara dengan harta karun yang menyelamatkan jiwa. Jadi tidak peduli seberapa mahal harganya, mereka masih ingin membelinya. Tetapi tidak semua kekuatan yang hadir adalah keluarga ataupun sekte yang besar. Kemungkinan besar mereka akan sulit untuk bersaing dengan orang-orang ini untuk mendapatkan pil ramuan ini. Kami telah menyiapkan total 5 jenis pil ramuan, dan setiap jenis memiliki jumlah 2. Pembawa acara memperkenalkan sambil berusaha menenangkan dirinya. Harus diakui dia juga berharap bisa mendapatkan pil ramuan ini. Sebelumnya, dia sama sekali tidak tahu bahwa pil-pil ramuan yang dibawa oleh Patriark adalah pil-pil yang sangat berharga. Sebagai anggota keluarga Hit, dia benar-benar tidak tahu bahwa ketua sekte memiliki harta karun seperti itu. Hanya saja dia masih tidak bisa mengerti mengapa Zirkov Hit harus mengadakan acara pelelangan. Dengan memiliki harta karun seperti itu, seharusnya Zirkov Hit membagikannya kepada anggota keluarga sendiri secara internal, bukan mengadakan acara lelang dan menjualnya kepada publik. Hanya saja status rendahan seperti dia sama sekali tidak berani bertanya lebih banyak. Dia hanya bisa dengan patuh menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Patriark. Begitu mendengar masih ada 2 pil ramuan seperti itu, mereka langsung berisik. Setiap orang memiliki senyum cerah di wajah mereka, dan semua orang ingin menyenangkan Zirkov Hit. Patriark Hit, dapatkah Anda memperkenalkan kami kepada supplier pil mujarab ini? Para penguasa dari berbagai sekte semuanya menangkupkan tangan mereka sambil menatap Zirkov Hit dengan penuh harapan. Zirkov Hit sedikit malu. Philip tidak mengatakan kepadanya sebelumnya, apakah Philip bersedia muncul di publik. Dan situasinya sekarang dia tidak bisa memberi isyarat kepada Philip, karena semua orang sedang menatapnya. Jika dia melihat ke arah Philip, itu pasti akan mengungkapkan sesuatu kepada publik. Saat Zirkov Hit begitu terjerat, Philip tiba-tiba berdiri dan maju ke depan. Saya yang memurnikan pil-pil ramuan ini, dan saya juga yang meminta Zirkov Hit mengadakan acara pelelangan ini untuk saya. Jika ada yang ingin Anda katakan, Anda dapat menemui saya setelah acara pelelangan selesai. Setelah Philip mengatakan ini, dia langsung duduk di samping Zirkov Hit dengan tenang, terlihat sangat nyaman. Melihat pemandangan ini, jejak keraguan melintas di wajah semua orang. Sejujurnya, mereka tidak tahu apakah mereka harus mempercayai Philip atau tidak. Semua orang sekali lagi mengalihkan perhatian mereka ke arah sekte alkimia. Mereka seharusnya memiliki suara paling banyak dalam hal-hal yang berhubungan dengan bidang alkimia. Tapi semua orang melihat master sekte alkimia menutup bibirnya dengan erat, tidak mau mengatakan apa-apa. Melihat penampilan Philip dan master sekte alkimia, semua orang membuat dugaan di dalam hati mereka.
Mungkin semua ini benar-benar dilakukan oleh pemuda itu. Oke, mari kita berhenti bicara omong kosong dan mulai acara pelelangan. Pembawa acara memulai acara pelelangan dengan menawarkan 2 pil pemulihan. Semua orang terkejut dengan harga yang diminta. Philip sama sekali tidak tertarik pada batu spiritual atau berbagai sumber daya. Dia hanya ingin membuat namanya dikenal, sehingga dia bisa mengendalikan kelompok orang ini di masa depan. Dia memutuskan benda yang digunakan sebagai alat bayar adalah slip batu giok. Dengan slip batu giok ini, dapat meningkatkan tingkat kultivasi Mila secara signifikan. Dengan slip batu giok Mila dapat mengasah kesadaran spiritualnya. Mila masih anak-anak dan tidak dapat menggunakan batu spiritual secara langsung, jadi menggunakan slip batu giok ringan adalah pilihan terbaik. Kedua pil pemulihan dengan cepat dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Philip melihat para penawar dan menemukan bahwa salah satu pembeli adalah orang dari Sekte Alkimia. Seperti yang diharapkan dari Sekte Alkimia, mereka benar-benar kaya dan kuat. Mereka mampu menghabiskan begitu banyak slip batu giok di setiap kesempatan untuk membeli pil-pil ramuan yang dilelang. Pil-pil ramuan yang lain juga segera dilelang satu demi satu. Semuanya memiliki khasiat yang berbeda. Secara keseluruhan, semua jenis pil ramuan yang dilelang sangat populer, dan semuanya hanya bisa dibeli dengan slip batu giok. Mereka yang suka menimbun slip batu giok sekarang jelas memiliki kesempatan. Sedangkan mereka yang tidak menyiapkan cukup slip batu giok sangat menyesal. Mereka menepuk-nepuk dada dan kaki mereka, menyesali bahwa mereka tidak cukup melakukan persiapan. Penampilan Sekte Alkimia kali ini sangat mencengangkan. Mereka bahkan membeli 5 jenis pil, terhitung setengah dari total. Seperti yang diharapkan dari Sekte Alkimia, mereka sangat kaya dan berkuasa. Sekte lain masih perlu berpikir hati-hati jika mereka akan menghabiskan begitu banyak uang. Tetapi Sekte Alkimia sama sekali tidak berpikir seperti itu. Setiap ada pil yang dilelang, mereka akan membeli satu dan meninggalkan satu lagi untuk diperebutkan orang lain. Setelah semua pil dilelang, Philip mendapatkan sejumlah besar uang sesuai keinginannya. Lelang berakhir, tidak ada pil ramuan yang tersisa. Semua orang menantikan kesempatan untuk bisa mengenal Philip. Orang normal tahu bahwa alkemis seperti itu pasti sangat bangga, jadi mereka sudah siap memasang wajah yang penuh dengan keramahan. Tapi tanpa diduga, Philip tersenyum ramah pada semua orang begitu dia datang. "Mengapa kalian semua belum pergi?" Philip berkata sambil tersenyum. Semua orang melihat seorang pria yang berwajah sangat dingin berdiri di sampingnya. Mereka semua bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah orang yang sebenarnya berkuasa adalah pria berwajah dingin ini? Tapi sayang sekali pria berwajah dingin ini tidak melakukan kontak mata dengan mereka sepanjang waktu, bahkan tampak enggan berurusan dengan mereka. Banyak orang merasa akrab dengan wajah Vanelli, tetapi mereka tidak dapat mengingat apa yang telah dia lakukan untuk sementara waktu. Ketika mereka ingat tujuan mereka datang ke sini, mereka segera mengabaikan rasa penasarannya. Tujuan mereka datang ke sini bukan untuk mengingat identitas pria berwajah dingin itu. Mereka ingin menjilat Philip dan mencoba membangun persahabatan dengan Philip. Philip menyapa semua orang dengan sangat sopan, dan menerima slip giok transmisi suara dari berbagai pihak satu demi satu. "Aku tahu kalian akan memasuki dunia sekuler tidak lama lagi. Jika kamu ingin membeli pil-pil dariku, kalian harus patuh." Kata-kata Philip sangat to the point dan belak-belakan, jelas bahwa dia ingin mengendalikan semua orang di sini. Mendengar perkataan Philip, wajah mereka menjadi jelek. Mereka tidak menyangka Philip akan mengatakan kata-kata seperti itu secara langsung ketika dia baru tiba. Apakah menurutmu kami pasti membeli semua pil ramuanmu?" Penatua Sekte Alkimia sedikit tidak sabar untuk berbicara, dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa pil-pil ramuan yang dimurnikan oleh Philip sangat berkualitas tinggi, tetapi dia tidak bisa membiarkan Philip begitu merajalela. Orang ini jelas-jelas telah merampok bisnis mereka. Jika Philip benar-benar merampok semua bisnis alkimia mereka, apakah mereka harus tetap diam dan patuh? Tiba-tiba semua orang dari Sekte Alkimia menjadi cemas. Meskipun pil-pil ramuan Philip tidak dapat dimurnikan dengan cepat, tetapi kualitas pil-pil ramuannya jauh lebih baik daripada pil-pil ramuan mereka. Orang normal akan memilih untuk menabung agar bisa membeli pil ramuan yang dimurnikan oleh Philip daripada pil ramuan yang diproduksi oleh Sekte Alkimia. Jadi bisnis mereka pasti akan mengalami penurunan. Apa yang saya bicarakan hanyalah pendapat saya. Jika Anda tidak puas, Anda boleh menolak. Konsekuensi paling buruk, Anda tidak akan dapat membeli pil-pil ramuan saya lagi.
Apa yang hebat dengan pil-pil ramuan saya? Bagaimanapun, Sekte Alkimia dapat memurnikan pil-pil seperti itu sendiri. Tetapi kamu baru saja membeli 5 jenis pil-pil ramuan. Menurutku tidak pantas bagimu untuk melakukannya. Philip langsung menjelaskan situasi yang ada di Sekte Alkimia. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah semua orang menjadi jelek. Jika Philip tidak mengungkapkannya, mereka bahkan tidak akan tahu perilaku berlebihan Sekte Alkimia yang membeli 5 jenis pil. Hehe, Sekte Alkimia benar-benar tamak. Mereka bersikap seolah-olah menentang Philip. Tapi ternyata dia membeli 5 jenis pil yang dimurnikan olehnya secara diam-diam. Ejekan semua orang terdengar begitu jelas di telinga tetua Sekte Alkimia. Saat ini dia merasa seolah-olah akan memuntahkan darah dan langsung jatuh ke tanah dengan berat. Philip benar-benar terlalu banyak menekan orang. Kemunafikan mereka diungkap oleh Philip dengan cara yang menyakitkan. Semua orang dari Sekte Alkimia mau tidak mau memalingkan muka. Setelah memalingkan muka, emosi mereka mulai mereda dan tekanan yang dirasa pun berkurang. Tetapi ini hanya ketenangan yang semu. Faktanya, sebagai orang-orang dari Sekte Alkimia mereka harus menanggung malu karena Philip. Apa yang dikatakan Philip memang benar, mereka membeli setengah dari jumlah pil ramuan yang ada, hanya meninggalkan 1 pil untuk keluarga lain. Tindakan Sekte Alkimia yang seperti itu benar-benar tidak masuk akal. Mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa pil ramuan semacam ini adalah pil-pil ramuan yang langka. Tetapi yang terjadi, Sekte Alkimia membeli setengah dari total yang ada, sehingga pihak lain tidak bisa ikut membelinya. Semua orang terdiam, tepat ketika mereka tidak berani berbicara. Philip tiba-tiba berbicara, relatif mudah bagi saya untuk memurnikan pil-pil ramuan ini. Kali ini, saya hanya ingin membuat reputasi untuk diri saya sendiri. Jika Anda ingin membeli pil-pil ramuan, Anda dapat menghubungi saya secara pribadi. Tingkat kecepatan produksi saya pasti lebih cepat daripada Sekte Alkimia. Philip tersenyum ringan sambil melirik dengan provokatif ke arah tetua Sekte Alkimia yang duduk di kelompok Sekte Alkimia. Dia merasa benci kepada Sekte Alkimia. Orang-orang dari sekte ini berniat memperbudaknya. Tidak hanya itu, mereka bahkan berniat memprovokasi hubungan antara berbagai sekte dan keluarga dengan Philip. Sebagai pesaing di bidang alkimia, Philip secara alami tidak bisa mentolerir mereka. Namun Philip tidak berniat melakukan sesuatu yang benar kepada mereka. Tidak ada gunanya bagi Philip untuk mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Apalagi keterampilan alkimia yang buruk dari Sekte Alkimia sama sekali tidak dibutuhkan oleh Philip. Tentu saja Dantuzi mendengar kata-kata ini, sehingga wajahnya menjadi jelek. Dia tidak menyangka Philip begitu berani sehingga dia dengan terang-terangan menargetkan Sekte Alkimia. Awalnya Sekte Alkimia berniat memperburuk hubungan antara Philip dan keluarga Heath, tetapi di luar prediksi mereka, patriark keluarga Heath bukanlah orang bodoh. Mereka semua sangat cerdas, mereka tahu bagaimana menyenangkan Philip, dan bahkan membiarkan Philip memanfaatkan mereka. Reputasi Sekte Alkimia akan rusak. Mereka benar-benar tidak bisa menerima tindakan Philip yang telah mengatakan kata-kata memalukan seperti itu di depan umum. Mereka masih dapat memahami keinginan Philip untuk berbisnis, tetapi mereka merasa bahwa cara-cara Philip sangat menyinggung Sekte Alkimia. Tampaknya Philip tidak menganggap serius Sekte Alkimia. Dantuzi tidak bisa menahan kemarahannya lagi, dia melangkah maju dan menatap Philip dengan serius. Aku tahu kamu adalah seorang alkemis yang sangat terampil dan pil-pil ramuan yang kamu buat benar-benar bagus, tetapi perkataan kamu barusan sungguh tidak pantas. Dia menatap Philip dengan serius sambil memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Menurut situasi saat ini, hampir tidak mungkin untuk membantah dan mendebat Philip secara terbuka. Dia hanya dapat menggunakan beberapa cara tersembunyi agar bisa menculik Philip dan mengeksploitasi keterampilannya untuk kepentingan Sekte Alkimia. Saat itu, Philip akan dipenjara di ruang bawah tanah, memaksanya untuk memurnikan pil-pil ramuan. Dengan cara ini, tidak hanya dapat menghasilkan pendapatan untuk sekte sendiri, tetapi juga dapat memberikan suplai ke masyarakat berupa pil-pil ramuan yang berkualitas. Memikirkan hal ini, ekspresi Dantuzi menjadi sangat cerah. Dia tidak lagi marah, digantikan oleh senyum cerah. Dia yakin bahwa Philip tidak bisa lepas dari genggamannya. Ketika Philip melihat Dantuzi yang wajahnya berubah dari hitam menjadi cerah, Philip hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Apakah orang ini berpikir mudah melaksanakan rencana yang ada di kepalanya? Tentu saja Philip tahu rencana macam apa yang ada di kepala Dantuzi.
Rencana keji seperti apapun yang ada di kepala dan Tuzi, Philip sama sekali tidak takut. Saya tahu bahwa Anda sedang bersiap untuk menginjakan kaki di dunia kultivasi sekuler. Kalau begitu, mari kita bertemu di dunia sekuler. Philip melambai pada semua orang, kemudian berbalik untuk pergi. Pada saat ini, dia melihat seorang wanita berdiri di samping yang sedang menatapnya. Mata wanita itu penuh amarah, seolah ingin mencabik-cabik dirinya. Philip mengerutkan kening curiga, dia benar-benar tidak mengenal wanita ini. Sementara itu, melihat Philip berniat pergi, semua orang memikirkan tentang rencana dan cara masing-masing untuk bisa mendapatkan pil tersebut. Mereka juga segera meninggalkan kompleks keluarga Heath dalam sekejap, tanpa ada niat untuk menunda-nunda. Tadi Philip telah berjanji untuk membuka perdagangan pil-pil ramuan, mereka harus segera mengumpulkan uang. Tidak ada yang tidak mau mendapatkan pil-pil ramuan seperti itu. Beberapa orang memikirkan cara mengumpulkan uang, sementara yang lain memikirkan cara mengajak Philip agar bergabung dengan mereka. Philip menyaksikan kerumunan yang mulai pergi dengan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa setengah dari rencananya telah berhasil. Setelah hari ini, dia akan kembali ke dunia sekuler, dan dia yakin orang-orang ini akan segera datang ke dunia sekuler. Ketika saatnya tiba, dia akan menetapkan aturan dan syaratnya sendiri. Tidak banyak orang yang tahu tentang kemampuan tempur Philip yang bisa membunuh musuh yang tingkat kultivasinya di atas dirinya. Kecuali beberapa anggota keluarga Heath dan para penonton di arena pada hari itu yang mengetahuinya. Para penonton ini tidak melaporkan informasi tersebut ke sekte mereka, sehingga banyak sekte dan keluarga yang tidak mengetahui kemampuan Philip. Masuk akal jika seorang alkemis tidak memiliki tingkat seni bela diri yang baik. Bahkan belum pernah ada dewa yang memiliki kemampuan seni bela diri yang tinggi dan keterampilan alkimia yang tinggi pada saat yang bersamaan. Saat ini Philip sedang memikirkan rencana besarnya dan mengevaluasi pencapaiannya yang luar biasa. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan wanita itu. Philip melambaikan tangannya pada Fennel, kemudian berbicara sebentar dengan Zirkov Heath, dan akhirnya bersiap untuk pergi. Melihatnya akan pergi, wanita itu langsung berlari ke depan Philip. Saat ini Zirkov Heath sedang membuat pengaturan kepada orang-orang di keluarga Heath untuk membersihkan tempat pelelangan dan mengirim Philip ke depan. Dia belum melihat wanita itu. Lily Heath mendatangi Philip dengan sangat tidak puas. Dia langsung menghalangi jalan Philip. Kamu tidak boleh pergi begitu saja. Dia tidak akan pernah membiarkan Philip pergi hidup-hidup. Meskipun dia bukan ahli kultivasi, tetapi ini adalah rumah keluarga Heath. Meskipun Lily Heath masih belum bisa menerima bahwa patriarknya tidak mau membunuh Philip, tetapi dia merasa bahwa dia bisa membunuh Philip. Apa yang akan kamu lakukan? Sebelum Philip dapat berbicara, Fennel berdiri di depannya sambil membentak Lily Heath. Dengan wajah dingin Fennel dan suara yang sangat penuh dengan bas, dia tampak seperti utusan dari neraka. Lily Heath tiba-tiba merasa kedinginan setelah mendengar kalimat ini. Dia mengerutkan kening dan menatap Fennel dengan tidak senang. Kamu jangan menghalangiku untuk membalaskan dendam putraku. Aku harus menyelesaikan masalah ini dengannya hari ini. Lily Heath menatap Philip dengan niat membunuh. Dia sudah sangat membenci Philip. Sebagai putri yang diabaikan oleh keluarga Heath, Lily Heath selalu mengandalkan putranya untuk mencari nafkah buat dirinya. Sekarang putranya sudah meninggal dan kakak laki-lakinya tidak mau membantunya. Lily Heath benar-benar tidak tahu harus mengandalkan siapa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lily Heath, Fennel menyela. Putramu adalah sampah, dia layak untuk dibunuh. Fennel sangat menghina, dia juga tidak menyukai orang seperti Justin Heath. Philip tahu bahwa Lily Heath sebenarnya tidak dengan tulus membalaskan dendam putranya. Alih-alih dia meluapkan kemarahannya karena telah kehilangan sumber nafkah untuk dirinya. Ketika Philip membunuh Justin Heath, dia bisa merasa ada yang tidak beres dengan genetik Justin Heath. Genetiknya bukan murni gen seorang manusia. Philip telah menduga bahwa Justin Heath adalah campuran antara monster dan manusia. Tetapi Philip tidak tahu gen monster macam apa yang ada pada genetik Justin Heath. Philip hanya tahu bahwa Justin Heath merupakan contoh keturunan yang gagal dari percampuran antara manusia dan monster. Jika perpaduan antara manusia dan monster berhasil mendapatkan genetik yang baik, maka itu disebut sebagai perpaduan yang sempurna, dan keturunan itu akan menjadi eksistensi yang sangat kuat. Bahkan Philip mungkin tidak bisa melawannya, namun meski ada puluhan ribu manusia keturunan dari perpaduan manusia dan monster, belum pernah ditemukan perpaduan sempurna yang ada. Ini adalah eksperimen yang sangat berbahaya.
sebagai hasil perpaduan yang gagal antara manusia dan monster, maka tidak aneh jika beberapa sifat buruk dimiliki oleh Justin Heath. Melihat Lily Heath di depannya, Philip melirik elang yang berdiri tidak jauh dari sana. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Setelah sekian lama rasa penasaran terlintas dalam benaknya, sekarang Philip memiliki dugaan kuat bahwa Justin Heath adalah anak dari Lily Heath dan elang itu. Pantas saja elang pemarah itu bisa menembak dan melukai orang, dia memang benar seekor monster elang. Tetapi Philip bisa melihat dengan jelas bahwa elang ini cukup rasional. Monster elang itu mampu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, dan menyadarinya pada saat-saat kritis. Dia harus menyenangkan Philip untuk mendapatkan keuntungan berupa pil-pil ramuan. Berbeda dengan Lily Heath, yang ada di benaknya adalah nafkah hidupnya. Selain itu dia juga tidak tahu identitas Philip yang sebenarnya. Sebagai wanita dia lebih mendahulukan emosinya daripada akal sehatnya, sehingga dia langsung melabrak Philip. Jorkaev berdiri diam, menatap semua ini dengan acuh tak acuh. Dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Kemampuan monster untuk bersembunyi tidak lemah. Untuk menghindari agar tidak ditemukan oleh Zirkov Heath, dia bersembunyi di pohon sepanjang waktu. Jika keluarga Heath tahu bahwa dia ada di sini sedang menonton keributan, pasti akan menjadikan situasi semakin kacau. Dia sama sekali tidak takut pada manusia, tetapi dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya. Keributan ini terlalu tidak penting baginya. Bagaimanapun, faktanya anaknya adalah sampah. Saat menerima kabar kematian Justin Heath, Jorkaev hanya sedih sesaat. Melihat penampilan arogan Philip dan Vanelli, Lily Heath gemetar karena marah. Dia mengeluarkan belati beracun dari pinggangnya, mengacungkannya dan bergegas menuju Philip. Meski kekuatan Lily Heath tidak terlalu bagus, namun kecepatannya memang cukup cepat. Jika kemampuan kultivasi Lily Heath sedikit lebih kuat, Philip merasa bahwa Lily Heath memiliki potensi untuk menjadi seorang pembunuh. Kecepatan gerakan Lily Heath tidak ada artinya di mata Philip. Crack, Philip dengan tenang meraih belati dari tangan Lily Heath, kemudian mematahkannya dan membuangnya. Slap, segera setelah itu, Philip menamparkan Lily Heath hingga terpental ke dinding. Bang, Lily Heath sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengelak ataupun menangkis. Pada saat ini, Zirkov Heath juga mendengar keributan itu, dan segera bergegas mendekat. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia langsung panik. Zirkov Heath melirik Lily Heath dengan ngeri, kemudian melihat sekilas belati yang patah di sampingnya. Dia memiliki kesan unik tentang belati ini, karena Lily Heath dulu paling suka bermain dengan belati ini. Saat itu Lily Heath giat berlatih dengan belati ini dan terus meningkatkan kecepatan serangannya. Tapi sekarang belati Lily Heath telah patah, dan Lily Heath juga sekarat. Zirkov Heath tidak berani membiarkan situasi berkembang semakin buruk. Dia langsung mendatangi Philip dan meminta maaf dengan ngeri. Maafkan aku telah gagal mendisiplinkan wanita ini. Sejak Zirkov Heath tahu pil-pil ramuan Philip, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari kendali Philip. Meskipun keluarga Heath bukan keluarga yang baik, tetapi mereka tidak berani menyalahkan Philip pada kejadian ini. Baiklah, dia harus mati. Philip menunjuk Lily Heath dan Deke Heath dengan ekspresi muak di wajahnya. Dia tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan Deke Heath kepada orang-orang di restoran. Saat ini, Lily Heath yang perlahan terbangun menunjukkan ekspresi terkejut dan ketakutan. Samar-samar dia mendengar Philip memberi perintah kepada patriarknya untuk membunuh dirinya dan Deke Heath barusan. Tentu saja Deke Heath juga sangat terkejut mendengar perintah Philip kepada patriark. Dia tidak mengerti mengapa Philip mengajukan permintaan seperti itu. Dia masih bisa mengerti jika Philip ingin membunuh Lily Heath. Jelas Lily Heath berusaha membunuhnya barusan, maka layak dia dihukum seperti itu. Tapi aku orang yang tidak bersalah. Deke Heath tidak tahu kapan dia telah menyinggung Philip sehingga Philip ingin dia mati. Memang benar dia memiliki beberapa konflik dengan Philip di awal, tetapi akhirnya Deke Heath memilih untuk berdamai dengan Philip, dan sampai sejauh ini mereka berhubungan baik. Deke Heath langsung mendatangi Philip dengan panik, dia berbicara dengan wajah bingung. Apa maksudmu? Mengapa kamu ingin aku mati? Bukankah kamu yang telah melanggar janji? Dia dengan serius menuduh Philip. Sekarang dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya, dia tidak peduli dengan masalah martabat. Zirkov Heath menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh, dia tidak berniat ikut campur sama sekali. Dalam benaknya,
Dekehit dan Lilihit tidak terlalu penting bagi keluarga Hit. Jika mengorbankan kedua orang ini bisa membuat Philip bahagia, itu lebih baik. Saat ini dia tidak menganggap Philip merugikan keluarga Head. Ada banyak junior dalam keluarga yang layak untuk dilatih kultivasi. Sampah seperti Lilihit dan Dekehit seharusnya sudah lama dikeluarkan dari keluarga. Terutama Lilihit, ketika saatnya tiba, dia akan langsung mengumumkan berita kematian Lilihit kepada semua orang, dan seluruh keluarga akan senang karenanya. Mereka sangat kesal dengan wanita yang telah mempermalukan keluarga. Justru karena Lilihit, maka keluarga Hit tidak bisa mengangkat kepala di depan semua orang. Apalagi di berbagai konflik yang telah terjadi, pihak musuh selalu menggunakan isu tentang Lilihit untuk menjatuhkan mental keluarga Hit. Semua anggota keluarga Hit berharap Zirkov Hit bisa mengeksekusi Lilihit, tapi belum ada alasan yang tepat untuk mereka selama ini. Sekarang Philip ingin membunuh Lilihit, ini adalah alasan terbaik. Oleh karena itu Zirkov Hit tidak akan menghalangi keinginan Philip. Jika Philip ingin melakukannya sendiri, dia tidak akan ragu sama sekali. Sebenarnya Dekehit bukan sampah seperti Lilihit, dia mengelola arena dengan sangat baik, tetapi Zirkov Hit tahu bahwa dia dan Lilihit memiliki hubungan yang sangat dekat. Sebagai kakak beradik, mereka akan selalu memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, untuk mencegah Dekehit melakukan balas dendam, dia juga berencana untuk menyingkirkan Dekehit. Bagaimanapun, hanya ada 3 orang yang saling terkait dan berpotensi balas dendam. Justin Hit, Lilihit dan Dekehit. Justin Hit sudah mati. Lilihit dan Dekehit adalah 2 yang tersisa. Tidak ada artinya bagi mereka berdua untuk hidup dalam dendam. Jorkaev Yell menyaksikan adegan ini diam-diam dari pohon. Dia bergumam dalam hatinya betapa kejamnya anjing tua dari keluarga Hit itu. Jika Zirkov Hit menerimanya saat itu, Justin Hit tidak akan berakhir seperti ini. Meskipun garis keturunan Justin Hit adalah monster elang, tetapi jika dia berlatih dalam waktu yang cukup, ia masih dapat tumbuh menjadi kuat. Tapi Zirkov Hit tetap tidak mau menerima itu semua. Dia memaksa Lilihit dan Jorkaev Yell untuk berpisah. Mereka bahkan berinisiatif memusnahkan klan elang yang ada. Saat itu, tingkat kultivasi Jorkaev Yell belum tinggi, jadi dia hanya bisa menyaksikan klannya menderita. Sekarang dia telah dewasa sepenuhnya. Dia secara bertahap menyimpan kebencian ini di dalam hatinya. Sejak kejadian itu, Jorkaev Yell sempat menderita trauma yang mendalam. Lebih baik tidak berhubungan dengan manusia sama sekali, kecuali jika perlu. Apalagi sekarang vitalitas di dunia sekuler telah pulih. Kekuatan manusia menjadi semakin kuat. Jika klan elang bertindak ceroboh, mereka akan menjadi korban kebiadaban manusia. Sejak saat itu Jorkaev Yell selalu menjadi monster yang berhati-hati. Dekehit terus menyalahkan Philip dengan marah, seolah-olah dia berada di pihak yang benar. Aku ingin kamu mati bukan karena kamu telah bertindak buruk kepadaku atau karena kamu menyinggung perasaanku, tetapi karena kamu telah membunuh semua orang di restoran itu. Kata Philip datar, matanya penuh niat membunuh. Dekehit harus mati. Philip telah berjanji di hatinya saat dia berada di restoran, di tengah-tengah tumpukan mayat-mayat. Sebelumnya Philip membiarkan Dekehit tetap hidup karena dia masih memerlukannya. Sekarang keluarga Hit telah bisa dikendalikan, maka Dekehit sudah tidak diperlukan lagi. Dekehit tampak bingung ketika mendengar ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan Philip. Dekehit tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan bingung. Apa yang kamu bicarakan, orang-orang restoran? Philip melihat tatapan kosong Dekehit, tampak jelas bahwa dia telah melupakan masalah ini. Orang seperti ini benar-benar penindas manusia-manusia lemah, dia bahkan tidak peduli dengan nyawa orang tak berdosa. Mungkin karena terlalu banyak nyawa yang mati di tangannya sehingga dia lupa orang-orang di restoran. Dekehit memandang Philip dengan tatapan kosong, dia benar-benar tidak ingat apapun tentang restoran itu. Bagi Dekehit, nyawa orang-orang yang lemah itu sama sekali tidak berharga, jadi dia tidak mengingat sama sekali. Di dekat arena ada sebuah restoran yang dijalankan oleh seseorang. Kamu mencari-cariku tetapi tidak menemukan keberadaanku. Kemudian kamu membunuh orang-orang yang tidak bersalah itu secara langsung. Apakah kamu sudah melupakan semua ini? Philip berkata dengan sangat tidak puas. Dia mengingatkan Dekehit kronologis kejadian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Philip, Dekehit hanya bisa mengangguk seolah mengingat sesuatu. Aku mendapat kesan setelah kamu mengatakan itu. Aku memang membunuh sekelompok orang yang lemah itu di restoran.
Tapi terus kenapa? Kenapa kamu ingin aku mati demi membalaskan dendam mereka? Apa hubunganmu dengan mereka? Benak Dekehit terus berpikir mencari alasan Philip yang masuk akal. Tetapi jika orang-orang di restoran itu yang menjadi alasan, ini benar-benar di luar dugaannya. Mengapa nyawa orang-orang rendahan itu harus dibela oleh Philip? Di mata Dekehit dan para bawahannya, nyawa mereka sama sekali tidak berharga. Faktanya, tidak hanya Dekehit, bahkan Zirkov Hit dan yang lainnya merasa bahwa kehidupan fana tidak berharga. Di dunia kultivasi, tidak peduli mereka orang baik atau penjahat, mereka semua memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun, manusia biasa tidak dapat menciptakan nilai apapun, dan hidup mereka sama sekali tidak bermakna. Para praktisi dapat hidup selama ratusan tahun, sedangkan manusia biasa hanya dapat hidup paling lama beberapa dekade sebelum meninggal. Itu artinya mereka hidup hanya untuk menunggu mati. Para praktisi ini tidak dapat memahami apa makna dari keberadaan orang-orang biasa yang fana. Di mata mereka, orang-orang biasa tidak berbeda dengan monster, mereka bahkan lebih buruk dari monster. Setelah mendengar kata-kata Philip, Jorkaev Yell yang berdiri tidak jauh, spontan merubah kesannya tentang Philip. Dia awalnya berpikir bahwa Philip adalah pemuda yang berbahaya dan licik. Namun, sekarang dia merasa bahwa Philip adalah pemuda yang banyak keterampilan dan baik hati. Selama ini dia telah salah paham terhadap Philip. Philip adalah seorang praktisi yang sangat cerdas dan menggunakan hati nurani, sama sekali berbeda dari kelompok orang ini. Apakah manusia atau monster? Kamu sama sekali tidak berhak untuk membunuh mereka tanpa alasan yang benar, kata Philip dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Crush, energi sejati, segera berkumpul di tangan kanannya, dan segera menekan kepala Dekehit di detik berikutnya. Kesadaran spiritual Dekehit langsung hancur, dan dantiannya juga hancur berkeping-keping. Sekarang basis kultivasi Dekehit sudah hancur total, dia benar-benar telah menjadi orang biasa. Karena kamu sangat merendahkan manusia biasa, maka aku sengaja membuatmu menjadi manusia biasa dan merasakan ketidakberdayaan disiksa. Philip awalnya ingin membunuhnya, tetapi setelah memikirkannya, menyiksanya sepanjang hidupnya lebih pantas untuk dia dapatkah. Bagaimanapun, kelompok praktisi ini tidak menganggap orang biasa sebagai manusia. Dengan alasan ini, Philip membuat Dekehit agar merasakan ketakutan yang dirasakan oleh orang-orang biasa. Philip tidak punya ide lain, dia hanya ingin menyiksa Dekehit. Kemudian dia mengambil belati beracun milik Lilyhead di tanah. Meski belati itu telah patah, tetapi ada beberapa sudut yang bisa digunakan. Dia ingin membunuh Lilyhead dengan caranya sendiri. Swoosh, belati terbang dari tangan Philip dalam sekejap, dan langsung menusuk dada Lilyhead. Cedera ini bukan apa-apa bagi seorang praktisi. Bahkan seorang praktisi tingkat rendah seperti Lilyhead juga tidak akan menderita. Namun, belati ini memiliki zat yang sangat beracun. Lilyhead secara khusus menemui seorang master untuk menanamkan racun ke dalam belatinya. Tidak ada penawar untuk racun ini, Ark. Setelah Lilyhead merasakan racun menyerang organ dalamnya, tiba-tiba dia ingin menyerang Philip, tapi sudah terlambat. Ini racun yang sangat kuat. Melihat Lilyhead kehilangan nyawanya dalam sekejap, Dekehit panik. Dia tahu apa yang ada di benak Philip. Philip sengaja mengubah dirinya menjadi orang biasa agar menderita siksaan sepanjang hidupnya. Sekarang Dekehit bisa merasakan artinya takut. Lebih baik Philip membunuh dirinya daripada mengubah dirinya menjadi orang biasa. Dia sangat menyadari status manusia biasa di dunia praktisi. Saat kematiannya mungkin menjadi lelucon bagi para praktisi. Dekehit telah menggunakan identitas keluarga Hit untuk menindas dan membunuh orang-orang biasa di mana-mana. Jika orang-orang biasa yang lainnya tahu bahwa dia telah menjadi orang biasa, maka hari-hari yang akan datang akan sangat sulit baginya. Memikirkan hal ini, Dekehit berlutut di tanah dan bersujud kepada Philip, memohon agar Philip segera membunuhnya. Dia sama sekali tidak punya nyali untuk bunuh diri, satu-satunya cara adalah memohon orang lain untuk membunuhnya. Keluarga Hit adalah keluarga yang sangat mementingkan kultivasi. Jika dia menjadi orang biasa, otomatis Zirkov Hit akan segera mengusirnya dari rumah. Dekehit tidak bisa membayangkan betapa sengsaranya masa depannya tanpa bantuan keluarga Hit. Memikirkan hal ini, Dekehit tanpa sadar menoleh dan menatap Zirkov Hit dengan penuh semangat. Dia berharap Zirkov Hit akan membantunya. Setidaknya tidak mengusirnya dari rumah karena mereka masih saudara. Terima kasih sudah mengunjungi G dan L Channel.
Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini, di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten-konten novel setiap harinya. Jangan lupa diaktifkan ikon lonceng, agar ada pemberitahuan untuk video-video baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar, agar kami dapat memberikan konten-konten novel lebih baik setiap harinya. Terima kasih.